Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali ke mata kuliah riset operasi minggu ke-9 khususnya. Topik kita kali ini namanya adalah transportation problem. Topik ini akan dibahas dalam 2 minggu ya, minggu 9 dan minggu 10. Transportation problem, apa itu? Transportation problem sebetulnya ada di chapter 7 buku yang saya sudah berikan di dalam di dalam Google Class. Anda bisa membaca buku tersebut untuk membaca dan mencari informasi yang lebih detail. Tapi secara lebih detail, apa itu transportation problem? Transportation problem sebetulnya adalah salah satu modeling operasional atau biasa dipakai di dalam dunia operasional, khususnya manajemen bisnis ya, untuk mencari yang kita sebut namanya optimisasi atau optimization ya. Nah, apa yang disebut optimisasi? Optimisasi lebih kurangnya adalah mencari apa yang paling efektif dan apa yang paling efisien, baik dalam mencapai sebuah target atau menggunakan resource. Dalam chapter 7 ini kita akan membahas 2 macam problem, tapi di dalam buku cetak ada 3 macam problem ya, masalah yang biasa terjadi di dunia bisnis. Yang pertama, seperti yang kita tahu, itu namanya transportasi problem. Oke. Yang kedua itu namanya assignment problem. Yang ketiga namanya transshipment problem. Oke, semuanya ini adalah masalah bisnis yang dapat dipecahkan melalui modeling matematika. Apa sih sebetulnya transportation problem ya? Jadi pada minggu 9-10 yang akan kita bahas hanya ini ya. Yang minggu 11 yang akan kita bahas ini, mungkin untuk transshipment kita belum bahas ya, karena belum masuk ke dalam kurikulum kita ya. Tapi boleh dibaca untuk informasi. Apa sih transportation problem? Cara gampangnya sih, ibaratnya Anda memiliki sebuah pabrik ya. Pabrik A dan pabrik B. Pabrik Anda ini memproduksi apapun itu, misalnya memproduksi baju ya. Pabrik Anda ini dapat menjual kepada 3 buyer, 3 pembeli. Oke. Pembeli 1 ada di Tokyo, pembeli 2 ada di Malaysia, pembeli 3 ada di Singapura. Sementara pabrik Anda ini berlokasi di Jakarta dan juga berlokasi di Makassar. Oke. Tentu pabrik Anda setelah memproduksi dapat mengirimkan atau mengekspor barang tersebut ke buyer A di Tokyo, ke buyer di Malaysia, ke pembeli juga di Singapura. Dan sama halnya juga bagi pabrik Anda yang dari Makassar juga dapat mengirimkan ke pembeli di Tokyo, Malaysia, dan Singapura. Nah, tentu di dalam pengiriman tersebut ini yang kita gambarkan dalam garis ini memiliki yang namanya shipping cost atau biaya pengiriman ya, yang berbeda-beda. Mungkin dari Jakarta ke Tokyo itu per kontainer harganya $2 kita asumsikan. Dari Jakarta ke Malaysia $4 ya. Kemudian dari Jakarta ke Singapura $6. Kemudian kembali lagi dari Makassar ke Tokyo mungkin hanya $7 per kontainer. Makassar ke Malaysia $10 ya, anggap saja. Makassar ke Singapura ini $8 ya. Tentu kembali lagi yang kita mau cari di sini sebetulnya adalah optimisasi ya. Jadi anggaplah di jalur distribusi sederhana ini kita mau mencari tahu berapa sebaiknya yang diproduksi pabrik A dan berapa yang sebaiknya diproduksi oleh pabrik B se-efektif mungkin dan se-efisien mungkin. Tapi khususnya di permasalahan transportasi ya,
Yang dicari sebetulnya optimisasi dari shipping cost tersebut. Ini ya. Apa itu shipping cost? Biaya. Nah, biaya kan. Kalau biaya apa yang mau dioptimisasi? Ya. Menurut Anda biaya yang tinggi itu bagus atau malah kebalikannya yang bagus? Tentu yang kebalikannya lah yang bagus ya. Jadi yang dioptimisasi di sini adalah menekan serendah mungkin biaya tersebut. Oke. Jadi kita mau mencari tahu berapa yang harus diproduksi di Jakarta dan kemana dia paling efisien. Dan juga begitu ke Makassar. Ya. Contoh misalnya Tokyo ini meminta produksi 2000 sepatu. Malaysia meminta produksi 1000 sepatu atau 1000 baju tadi ya. Singapura meminta produksi 500 baju. Sementara Jakarta hanya mampu memproduksi 3000 baju. Makassar mampu memproduksi 2500 baju. Oke. Dengan kapasitas seperti ini, siapa yang kirim ke siapa dan berapa harus dia produksi lowest cost mungkin atau semurah mungkin ya, kira-kira itu seperti itu yang harus kita cari. Dan ini adalah permasalahan klasik. Kemudian nanti yang di minggu depan kita akan membahas assignment problem. Apa kira-kira, saya kasih gambaran sedikit. Anggaplah Anda memiliki 3 orang pegawai desainer grafis ya. Anggap ini orang ya. Kemudian Anda mencoba untuk membuat 2 buah poster desain ya. Poster desain 1 dan poster desain 2. Oke. Tentu desainer grafis A, B, dan C ini bisa mengerjakan masing-masing ya. Oke. Ya, seperti itu. Dia bisa kerja poster 1 atau dia bisa kerja poster 2 ya. Tentu setiap orang terlahir terbeda-beda skillnya. Ada yang cepat, ada yang lambat dalam mengerjakan. Jadi mungkin kalau desainer A mengerjakan untuk poster 1 membutuhkan 3 hari. Kalau poster 2 membutuhkan 1 hari. Kalau desainer B membutuhkan 4 hari. Sementara kalau poster 2 membutuhkan 1 hari. C begitu 2 hari. Dan juga ini mungkin hanya butuh 2 hari juga. Nah, kalau di assignment problem ya, yang kita optimisasi adalah dan juga adalah pertama gaji yang merupakan itu biaya serendah mungkin, dan juga kecepatan kerjaan. Jadi paling efektif, siapa yang paling cepat kerja ya. Dan kita mencari optimisasi model untuk mencari tahu siapa sih yang kerja poster 1, siapa sih yang kerja poster 2. Karena di dalam assignment ini ada asumsi juga, misalnya desainer A ini digaji $10 per jam ya. Sementara desainer B digaji $5, desainer C digaji $4 ya. Jadi yang mana yang lebih efisien di dalam gaji tapi tetap paling cepat dan paling efektif. Ini namanya optimisasi di assignment problem yang nanti akan kita bahas. Oke. Kembali lagi ke transportation problem ya, perlu saya jelaskan di sini. Oke. Gambaran ini, yang saya gambar-gambar tadi, ini yang kita sebut namanya network model. Dan kunci dari kesuksesan adik-adik menjawab permasalahan bisnis tersebut adalah mampu menggambar ini, network model. Ya, itu tadi soalnya masih gampang, tapi nanti mungkin saya akan gambarkan soal yang lebih sulit. Kemudian factory A ya, dan seperti B juga kita sebut sebagai sources. Atau biasa di topologi networking kita sebut namanya nodes. Kemudian garis-garis ini ya kita sebut namanya nodes. Arcs. Jadi harus terbiasa nanti ya dengar jargon-jargon seperti ini. Nah, nanti dari network model ini akan kita turunkan menjadi mathematical modeling yang simple. Nah,
dari mathematical modeling ini kita bisa menggunakan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu simple linear programming, untuk mencari angka yang pas atau optimisasi terhadap permasalahan bisnis tadi. Jadi kira-kira itu dulu untuk pengantar. Kita lanjut lagi nanti ke topik berikutnya. Terima kasih.